halo keluarga sehat di rumah, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan saya Baiminta Ritsanjani, pendamping program Keluarga Harapan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Di video kali ini saya akan mempraktikkan modul 3, sesi 2, mendukung ibu hamil untuk mengakses informasi dan layanan yang tepat. Sebelum keluarga sehat di rumah menyaksikan video ini, saya harap keluarga sehat di rumah tetap sehat ya, jaga kesehatannya, jangan lupa bahagia, tersenyum, dan selamat menonton. Enjoy! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bapak-bapak, ibu-ibu semua. Selamat pagi, sehat Pak, Bu, semuanya? Alhamdulillah, keluarga di rumah juga sehat? Alhamdulillah ya, semuanya sehat. Terima kasih sekali Bapak sama ibu-ibu semua sudah hadir di pertemuan rutinitas kita, yaitu pertemuan P2K2 atau pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Saya bersyukur sekali ibu-ibu sama bapak-bapak sudah menyempatkan waktu untuk hadir, karena dimana dengan pertemuan ini juga bisa menambah informasi terkait dengan kesehatan maupun gizi atau bagaimana kesehatan lingkungan. Benar Pak Indra ya. Nah, saya bersyukur sekali. Nah, untuk pertemuan yang kemarin, ada yang masih ingat apa materi kita bulan lalu? Ya, silahkan Bu Lisa, tentang stunting, permasalahan stunting. Benar. Apa itu stunting Bu Lisa? Gangguan pertumbuhan pada anak. Benar. Apalagi penyebab stunting? Ya, Ibu Ina, kurang gizi. Apalagi? Ada yang lain? Kurang nutrisi. Apalagi? Kurangnya stimulasi. Benar. Itu masih ingat ya ternyata. Kemudian apalagi? Dampak stunting. Silahkan, ada yang bisa disebut yang kemarin 3G. Gagal tumbuh, apalagi gagal berkembang, dan gangguan metabolisme. Nah, kemudian ada yang sudah isi komitmen yang kemarin, ada yang sudah isi komitmen janji sudah ditulis. Nah, coba saya lihat Pak, Bu. Nah, terima kasih ya. Nah, dari janji-janji yang di sini Bapak Ibu tulis, ada yang sudah diterapkan di rumah? Coba silahkan, ada yang sudah diterapkan? Ya, sebutkan, silahkan. Cuci tangan, sudah setiap aktivitas cuci tangan pakai sabun. Nah, nggak cuma pakai air ya, pakai sabun juga. Terima kasih jawabannya. Kemudian apalagi? Menjaga makanan yang dikonsumsi. Ya, terima kasih. Apa saja? Kayak gimana Ibu jaga makanan yang dikonsumsi? Makanan yang seimbang. Udah tidak terlalu minum yang manis-manis. Oh iya, terima kasih udah jaga kesehatannya Ibu Ina yang sedang hamil ya. Alhamdulillah. Apalagi bapak-bapak, ibu-ibu? Ya, benar sekali. Punya anak balita sekarang udah sering memberikan stimulasi. Kayak apa Bapak Ibu memberikan stimulasi? Ngajak anak bermain. Ya, yang penting tidak berbahaya untuk anak. Nah, sebelum kita mulai materi kita hari ini ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya mau buat yel-yel biar lebih semangat lagi. Kalau saya bilang ibu hamil, bapak-bapak sama ibu-ibu semua jawab, mari kita beri dukungan. Itu ya. Coba. Ibu hamil, mari kita beri dukungan. Ya, semangat. Sekali lagi biar tambah semangat. Ibu hamil, mari kita beri dukungan. Pintar. Aduh, semangat sekali ini ya. Kalau bapak-bapak sama ibu-ibu semangat belajar begini, saya juga semangat datang untuk pertemuan sama bapak-bapak, ibu-ibu semuanya ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana mendukung ibu hamil untuk mengakses informasi dan layanan yang tepat. Benar. Nah,
komitmen kemarin juga nanti saya cek ulang lagi ya. Dan sesuai dengan pertemuan kita, materi pertemuan kita hari ini tentang memberi dukungan pada ibu hamil. Nah, menurut bapak-bapak sama ibu-ibu semua, memberi dukungan terhadap ibu hamil itu seperti apa? Ya, silakan. Membantu ibu hamil, ya benar Pak. Bukan pekerjaan rumah tangga, nggak mesti harus dilakukan oleh istri saja. Suami juga dapat memberi dukungan. Contoh ya benar kayak Pak Amin. Pak Amin ini membantu istrinya mencuci pakaian. Benar sekali, itu namanya memberi dukungan. Terus ibu yang lain, ia memberikan pengalaman dan motivasi biar ibu hamilnya semangat, memberikan informasi apa saja terkait kesehatan ibu hamil. Ya benar Pak, Bu, apalagi? Ya benar sekali. Nah, sesuai dengan jawaban dari Ibu Windy tadi, memberikan pengalamannya kepada ibu hamil, ibu yang baru hamil di tetangganya ya. Oh ya, kayak apa ibu memberikan pengalaman? Coba ibu bisa jelaskan? Ya, selama masa hamil sering olahraga biar lahirannya lancar. Ya, olahraga itu boleh bagi ibu hamil asalkan olahraganya yang ringan-ringan, bukan olahraga yang berat. Terima kasih jawabannya Ibu Windy ya. Nah, sesuai dengan yang disampaikan oleh teman-temannya tadi ya, bapak-bapak, ibu-ibu semua. Jadi ada beberapa hal juga yang di lingkungan kita juga ada yang percaya atau memberikan larangan terhadap ibu hamil. Contoh, jangan olahraga, yang gak boleh olahraga nanti cepat keguguran. Nah, olahraga itu baik untuk ibu hamil. Contoh, ada senam hamil, kan pernah dengar? Ya, sering dapat informasi dari mana ibu? Ya, dari media juga, udah di berita. Ya bagus, asalkan informasi itu bisa dikelola ya. Nah, terkait dengan tadi senam hamil boleh asalkan olahraganya jangan yang berat-berat, jangan angkat ember isi air sampai 2 galon, itu berat untuk ibu hamil. Begitu ya bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Terima kasih sudah menyampaikan pengalamannya. Nah, sekarang saya akan membagi 2 kelompok bapak-bapak sama ibu-ibu semua, kelompok A sama kelompok B ya. Nah, kedua kelompok ini saya harap bisa berdiskusi atau bekerja sama. Ini saya akan bagikan kertasnya ya bapak-bapak, ibu-ibu semua. Nah, kelompok pertama itu membahas tentang apa yang dilakukan ketika anggota keluarga atau istri, bapak, ibu ya, atau ibunya hamil, istrinya nih hamil, apa yang akan dilakukan. Itu kelompok 1. Nah, untuk kelompok A. Kelompok B kemudian apa yang dilakukan ketika ibu hamil di masyarakat. Nanti selesai berdiskusi saya kasih waktu kemudian dijelaskan ya bapak-bapak, ibu-ibu semua ya. Terima kasih ya, ditulis ya di kertas yang sudah saya bagikan itu. Nah, silakan bapak ibu, ada yang sudah selesai kelompok A, kelompok B, ada yang mau menyampaikan? Ya, silakan kelompok A tentang apa yang dilakukan ketika anggota keluarga yang sedang hamil. Nah, satu apa Bu? Kelompok A, memberi dukungan. Bagus, memberi dukungan. Contohnya apa? Membantu, memberikan nasihat, memotivasi. Terus apa lagi Bu Ina? Oh, pernah mengantarkan. Ya boleh, itu bagus juga, mengantarkan ibu hamil pergi memeriksa kesehatan. Ya bagus ya jawabannya kelompok A. Terima kasih banyak sudah menyampaikan, bagus sekali hasil diskusinya. Silahkan kelompok B, apa yang dilakukan ketika ibu hamil di masyarakat? Ada ibu hamil di masyarakat. Nah, seringkali nih yang kalau di sini ibu hamilnya bodinya besar. Nah, itu namanya menghina atau membuli ibu hamil, itu tidak boleh. Nah, silakan kelompok B.
memberikan motivasi juga ya, apalagi bila ada kekurangan dana saat melahirkan boleh dibantu ya. Ya, benar sekali, kalau ada dananya dibantu ibu hamilnya. Mungkin dia kekurangan uang, sebagai tetangga atau kerabatnya yang terdekat kita harus saling tolong menolong ya. Tidak boleh kita membuli ataupun memberikan atau menakut-nakuti, memberikan arahan yang tidak baik, menakut-nakuti ibu hamil itu tidak boleh. Terima kasih ya jawabannya kelompok A maupun kelompok B. Terima kasih atas jawaban dan diskusinya. Nah, di sini saya ibu-ibu ya, di sini saya akan menjelaskan pentingnya memberikan dukungan oleh keluarga dan masyarakat terhadap ibu hamil. Pertama, oleh suami dan keluarga, seperti jawaban diskusi dari kelompok A dan kelompok B tadi. Suami harus mendampingi istri mengikuti kelas ibu hamil dan memeriksa kesehatan. Nah, seperti Ibu Indi tadi menemani ibu keluarganya tadi untuk memeriksa kesehatan. Nah, benar sekali Ibu. Suami berdiskusi dengan ibu hamil tentang perencanaan dan cara mendidik anak. Bagus sekali. Jadi sebelum ibu melahirkan juga udah ada perencanaan bagaimana melahirkannya, nanti ditanyakan juga sama bidannya tanggal berapa melahirkan, sama bagaimana persalinannya bisa di mana gitu, bisa di puskesmas kah atau di rumah sakit. Benar sekali ya bapak-bapak ibu-ibu semua. Selain oleh keluarga dan suami, masyarakat juga perlu sebagai orang di sekitar rumah atau lingkungan ibu hamil wajib memberi, harus memberi dukungan sama ibu hamil. Jangan ibu hamilnya dikucilkan, harus diberi dukungan. Seperti apa? Ya, tadi sudah berikan motivasi, nasihat. Ya, selain itu, selain juga membantu ibu hamil dan memberikan nasihat, masyarakat atau tetangga nih, ibu hamil harus diberikan nasihat ya. Ibu harus dikunjungi, harus didoakan. Nah, itu membuat ibu hamil merasa bahagia. Jadi hormon kebahagiaan itu muncul sama ibu hamil, membuat ibu hamil jadi tenang, jadi rileks. Kan kalau diberi nasihat, didoakan, bukan dikucilkan. Selain itu juga lingkungan harus lebih berempati, kayak hasil diskusi kelompok B tadi. Kalau ibu hamilnya nggak punya uang buat persalinan, mungkin suaminya udah keluar daerah kerja tapi belum ada uangnya, boleh dibantu, dikasih pinjam uang atau iuran, bisa lewat arisan ya. Itu namanya berempati. Terima kasih ya sudah ibu-ibu, bapak-bapak, hasil diskusinya bagus semua. Nah, untuk itu bapak-bapak sama ibu-ibu semua yang sudah tolong diterapkan ya di lingkungannya, baik itu istrinya ataupun keluarganya yang hamil. Tolong itu diterapkan ya hasil diskusinya yang tadi, mendoakan, memberi nasihat, bukan dikucilkan keluarganya, apalagi nanti istrinya semenjak hamil kok istri saya jadi gemuk atau gendut. Nah, itu namanya mengucilkan istri. Nanti istrinya jadi sedih dan mengganggu janin yang ada di kandungan. Supaya ibu hamilnya itu merasa nyaman. Begitu ya ibu-ibu semua, sudah paham? Alhamdulillah. Nah, selanjutnya kelompok A sama kelompok B kita diskusi lagi tentang kelompok A membahas informasi kehamilan yang diperoleh dari berbagai pertemuan. Contohnya pertemuan kita yang sekarang namanya pertemuan P2K2 atau dari kelas hamil. Nah, kelompok yang B mendiskusikan atau membahas informasi kehamilan dari media cetak atau media sosial seperti Facebook, Instagram. Sini semua kan rata-rata main Facebook ya. Ya, untuk kelompok B menggali informasi dari media sosial, sedangkan kalau kelompok A informasi dari pertemuan kelompok atau
itu ya, atau dari pertemuan misal ada penyuluhan, ada sosialisasi begitu ya. Silahkan Bapak Ibu, silahkan didiskusikan. Nah, terima kasih sudah disampaikan ya kelompok A sampai sama kelompok B hasil diskusinya. Kelompok A, informasi kehamilan dari arisan atau P2K2. Alhamdulillah. Nah, itu bermanfaat juga kelas hamil. Di sini ada kelas hamil ya, biasanya di puskesmas ya ada kelas hamil. Lebih apa manfaatnya Ibu? Bisa lebih tahu tentang rencana persalinan, bisa lebih siap ya, benar Ibu. Selain itu bisa memberikan gizi atau makanan yang mesti dikonsumsi bagi ibu hamil. Selain itu juga bisa lewat pemeriksaan ke bidan di puskesmas. Dan itu juga kita bisa menggali informasi dari sebuah pertemuan atau dari sosialisasi maupun penyuluhan. Nah, silahkan kelompok B selanjutnya dari media sosial atau media cetak. Nah, di sini ya Bapak-bapak, Ibu-ibu semua, di sini sudah saya terangkan media informasi yang mesti ibu hamil dapatkan ya. Selain daripada hasil diskusi kelompok A dari pertemuan kelompok P2K2 atau P2K2 dari kelas hamil atau pertemuan dengan bidan dan lain-lain, itu bagus. Kemudian dari kelompok B tadi, boleh saya berdiri? Permisi ya, saya berdiri. Jangan percaya. Nah, untuk tadi media sosial perlu kita saring ya Bapak-bapak, Ibu-ibu semua. Jangan mudah percaya terhadap informasi atau berita yang memprovokasi. Nah, gitu. Jadi jangan dipercaya. Misalnya ibu-ibu baca-baca di Facebook misalnya ya. Ibu-ibu sama bapak-bapak baca di Facebook, ibu hamil tidak boleh misalnya makan gurita karena gurita itu bisa melilit bayi di dalam kandungan. Nah, itu ibu-ibu sama bapak jangan cepat percaya, harus ditanya ke pendamping atau tenaga kesehatan karena makan gurita itu padahal itu baik dan bernutrisi untuk ibu hamil dan janin begitu ya. Nah, kemudian ada juga kepercayaan lain oleh bapak-bapak sama ibu, nggak boleh makan tape karena nanti keguguran anaknya. Nah, di sini padahal dari hasil penelitian ini ya dari tenaga kesehatan yang sudah saya baca dan saya amati juga, tapi sudah tanya langsung nih sama tenaga kesehatan kalau ternyata tape itu makanan fermentasi yang terbaik. Nah, jadi nggak ada sangkut pautnya ya dengan kehamilan nanti keguguran. Jangan cepat percaya. Nah, sekarang kita bermain ya, boleh berdiri atau biar semangat kita yel-yel lagi. Ibu hamil, jawabannya apa? Mari beri dukungan. Sekali lagi, ibu hamil, mari beri dukungan. Terima kasih ya. Sekarang kita bermain benar salah atau mitos dan fakta. Saya berdiri, permisi ya, ibu bapak-bapak. Ibu hamil boleh berhubungan intim, boleh atau tidak? Benar atau salah? Fakta. Boleh karena mitos, karena di sini janinnya sudah dilindungi oleh air ketuban dan udah dilindungi sama cairan. Jadinya kalau ada istrinya hamil kemudian suami ingin berhubungan, boleh ya. Sini fakta. Ibu hamil tidak boleh makan nanas, mitos atau fakta? Silakan Bapak Ibu. Benar, mitos, karena nanas ini baik, buah nanas ini baik dan bernutrisi bagi ibu hamil, bagus untuk perkembangan janin. Benar sekali Bapak Ibu. Ibu hamil tidak boleh makan telur dan ikan, nanti anaknya jadi bau amis.
Mitos atau fakta? Silahkan Bapak Ibu. Mitos, karena ikan dan telur mengandung protein tinggi yang baik untuk perkembangan janin, jadi baik untuk kehamilan. Ibu hamil boleh berolahraga. Fakta, karena baik untuk ibu hamilnya dan janin. Selain daripada itu, dengan berolahraga juga bisa memudahkan persalinan. Jadi tapi jangan berolahraga yang berat-berat. Nah, terima kasih ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Nah, seperti yang saya ingatkan lagi ya, seperti tadi informasi yang sudah hasil diskusi tadi, informasi dari beberapa pertemuan, ada kelas hamil, ada posyandu, kemudian ada pertemuan P2K2. Ada beberapa manfaat yang dapat diambil dari pertemuan-pertemuan tersebut, tidak hanya melalui media cetak atau media sosial yang belum tentu kebenarannya. Jadinya Bapak sama Ibu-ibu, jika ada hal yang membingungkan, informasi yang didapat dari media sosial, lebih baik ditanyakan kepada pendamping atau kepada tenaga kesehatan. Selain dari kelas ibu hamil ini maupun di puskesmas dan posyandu juga bermanfaat. Bisa ibu tanyakan waktu di ibu posyandu pengalamannya, mungkin ada lebih beda hamilnya daripada hamil yang pertama. Nah, itu bisa ditanyakan begitu ya Bapak-bapak, Ibu-ibu semua. Untuk itulah kenapa saya berterima kasih sekali Bapak-bapak sama Ibu-ibu ya, sudah diskusinya senang, Ibu-ibu sama Ibu sudah paham semua. Jadinya jangan lupa juga ini form janji yang wajib diisi sama Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Nah, form janji ini atau komitmen ini wajib diisi dan diterapkan sama Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua. Jadinya jika ada kesulitan maupun hal-hal yang mungkin menyulitkan Ibu dari janji-janji Ibu yang udah ditulis di sini di form komitmen ini, boleh ditanyakan atau didiskusikan nanti. Bisa lewat handphone, bisa langsung telepon saya atau menemui saya ataupun tenaga kesehatan nantinya yang dapat memberikan informasi lebih kepada Bapak sama Ibu-ibu semua ya. Dan perlu saya ingatkan kepada bapak-bapak sama ibu-ibu semua, kalau ada istrinya hamil atau tetangga maupun keluarganya yang hamil, tolong beri dukungan karena ibu hamil itu rentan stres, rentan depresi, nanti berpengaruh terhadap janinnya ya bapak-bapak, ibu-ibu. Untuk itu kenapa kita harus perlu mendukung ibu hamil dan memantau perkembangan janin agar janin dan ibu selamat setelah dilahirkan, begitu ya bapak-bapak, ibu-ibu semua. Selain itu juga perkembangan janin sejak dalam kandungan itu berpengaruh terhadap tumbuh kembang setelah anak dewasa, supaya anak tercegah daripada stunting. Benar Ibu Ina. Jadi begitu ya, form janji dan komitmen ini besok juga harus dikumpulkan dan diterapkan kembali ya bapak-bapak, ibu-ibu semua. Nah, kita tutup acara kita dengan sama-sama membaca alhamdulillah ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, terima kasih ya bapak-bapak, ibu-ibu semua sudah hadir. Terima kasih juga sudah serius mengikuti pelajaran dan materi kita hari ini. Semoga bapak-bapak sama ibu-ibu semua bisa menerapkannya di rumah. Ingat, kita harus mendukung ibu hamil dan memberikan informasi dan layanan yang tepat untuk ibu hamil. Karena apa? Karena ibu hamil perlu dukungan. Ibu hamil, mari kita beri dukungan. Ibu hamil, mari kita beri dukungan. Terima kasih ya bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Jika saya ada salah kata dan laihan, mohon maaf ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, keluarga sehat di rumah, itu tadi video praktik terkait dengan bagaimana mendukung ibu hamil untuk mengakses informasi
dan layanan yang tepat. Semoga bermanfaat untuk keluarga sehat di rumah ya. Terima kasih banyak telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.